Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyelidikan pihak kepolisian. 19 orang saksi telah diperiksa oleh polisi. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut diduga para pelaku dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Pelaku pemberian ucapan nilai empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPD. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Irwan Saputra di RSUD Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam, Irwan. Berapa total korban yang dirawat di sana, Irwan? Selamat malam, Reni. Baiklah, saya sekarang berada di depan RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Saat ini yang dirawat di rumah sakit ini berjumlah 6 orang. Namun demikian, menurut informasi akan bertambah lagi 8 orang karena untuk puskesmas 5 ini sendiri sudah penuh, dan rata-rata yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah Bayu Asih Purwakarta ini yang kondisinya lebih serius atau menurut Kadisdik, menurut Kadinkes tadi katanya alami dehidrasi. Demikian, Reni. Ya, bagaimana penanganan pasien di sana? Untuk pasien di sana di kesempatan itu cukup intensif, pihak medis juga dikasih infus terus infus dikasih dan terus diperiksa secara intensif oleh tim medis di sana. Dan bagian juga udah ada yang pulang menurut informasi, tapi di luar yang 51 orang yang dirawat dan 7 orang tua pelajar yang dirawat juga. Di luar itu udah diperbolehkan pulang. Demikian, Rani. Tadi ada informasi bahwa ada pasien yang dirawat di lantai karena kurangnya fasilitas. Apakah situasinya sudah berubah atau masih di lantai? Untuk tadi hingga tadi sore mereka masih di lantai, tapi tidak di lantai langsung, tapi dipakai kasur gitu ya. Cuman emang masih di bawah karena emang kondisi di puskesmas sendiri sudah penuh. Jadi untuk di ruang UGD-nya sendiri sudah tidak memadai, akhirnya mereka
bawah atau dirawat di ruang aula dan di lorong tengah dan juga di depan apoteker. Tapi mereka merasa nyaman karena memakai alas kasur lipat. Demikian, Rani. Baik Irwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan siswa SMP dan SMA di Kecamatan Maniis, Purwakarta, Jawa Barat keracunan usai menyantap nasi kotak di acara parade drum band Gebiar Merah Putih. Kurangnya fasilitas di puskesmas membuat para korban terpaksa dirawat di lantai. Puluhan siswa SMP dan SMA Negeri 1 Maniis, Purwakarta terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit usai mengalami mual, muntah, meriang, dan diare. Hingga Senin sore, jumlah korban mencapai 51 pelajar dan 7 orang wali murid, di mana 6 diantaranya dirujuk ke RSUD Bayu Asi. Banyaknya pasien membuat tempat rawat di puskesmas penuh. Korban terpaksa dirawat di aula, ruang apoteker, hingga lorong puskesmas. Dugaan sementara, pelajar ini keracunan nasi kotak yang dibagikan oleh koordinator acara parade drum band Gebiar Merah Putih yang digelar di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat. Ini diduga karena anak-anak kemarin setelah memakan makanan yang disediakan oleh catering, saya tidak tahu ya di mana letaknya, akhirnya terjadi seperti ini. Untuk mencari penyebab pasti dari keracunan ini, pihak Dinkes masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Ya, di 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo hari ini menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak ya, pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan.